Halo semuanya, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan berbincang-bincang santai dan hari ini kita akan berbagi cerita tentang perjalanan mengikuti mata kuliah manajemen pemasaran bersama Pak Adi Mursalin di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pancabakti. Acara ini tidak hanya membahas tentang teori, tetapi juga pengalaman, tantangan, dan perubahan yang kami rasakan selama 1 semester bersama Pak Adi. Agar suasana lebih hidup, setiap pergantian topik akan diselingi lagu-lagu dangdut yang menghibur. Selamat menikmati. Awal kuliah penuh harapan, datang belajar dengan semangat. Bersama Pak Adi yang bijak, ilmu pemasaran mulai terbuka. Dulu pikir jualan biasa, ternyata ilmu sangat jauh. Harus tahu apa yang benar. Dari Awal kami ada strategi yang harus jalan, tiap tujuan bisa tercapai. Kami belajar dari dasar tentang konsep yang harus dimengerti, bukan hanya soal untung dan rugi. Baik, kita akan memulai berbincang-bincang santai kita pada hari ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Franciscus Febri dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancabakti. Saya akan menceritakan harapan saya di mata kuliah manajemen pemasaran ini. Selama mengikuti mata kuliah manajemen pemasaran, saya berharap dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai bagaimana sebuah perusahaan menyusun strategi pemasaran yang tepat untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan memenangkan persaingan di pasar. Saya juga berharap tidak hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan dalam kehidupan nyata, seperti menyusun strategi pemasaran dan untuk usaha kecil, membangun personal branding, hingga memahami perilaku konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Menurut saya, ilmu manajemen pemasaran sangat penting karena dapat menjadi bekal ketika nanti bekerja maupun jika ingin membangun usaha sendiri. Selain itu, saya berharap di perkuliahan ini dapat melatih kemampuan berpikir kritis, berdiskusi, dan bekerja sama dalam kelompok. Dengan demikian, saya tidak hanya memperoleh nilai akademik yang baik, tetapi juga memiliki keterampilan yang bermanfaat di dunia kerja. Nah, saya akan selanjutnya menceritakan tentang kesan pertama saya terhadap Pak Adi Mursalin sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran ini. Jadi selanjutnya aku akan menceritakan tentang kesan pertamaku terhadap Pak Adi Mursalin. Kesan pertamaku terhadap Pak Adi Mursalin itu sangat baik. Beliau terlihat sebagai dosen yang ramah, mudah didekati, dan mampu menciptakan suasana kelas yang nyaman. Cara beliau berinteraksi dengan mahasiswa membuat saya merasa lebih percaya diri untuk mengikuti perkuliahan dan bertanya ketika ada materi yang belum dipahami. Selain itu, beliau juga memberikan kesan sebagai sosok yang sabar, komunikatif ketika beliau menyampaikan materi. Keramahan beliau itu membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan terasa tidak canggung. Saya berharap setelah mengikuti perkuliahan bersama Pak Adi Mursalin, saya dapat memperoleh banyak ilmu, pengalaman, dan motivasi untuk terus belajar, serta mengembangkan kemampuan saya di bidang manajemen pemasaran ini. Silakan, akan bercerita. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Jonathan Tapi, saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancabakti. Nah, harapan ketika saya mengambil mata kuliah manajemen pemasaran, saya sebagai mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk memahami dasar dan menyusun strategi pemasaran yang efektif. Harapannya adalah tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam praktik bisnis nyata. Beberapa harapan spesifik yang betul
antara lain memahami konsep dasar dan strategi pemasaran, mempelajari konsep inti seperti STP, mengikuti perkembangan pemasaran modern seperti pemasaran digital atau digital marketing, mengasah keterampilan praktis dalam kemampuan analitis dan kreatif, mendapatkan fondasi untuk karir. Terus kesan pertama terhadap Pak Adi Mursalin SHMM, yaitu beliau adalah seorang akademisi sekaligus praktisi di dalam bidang pemasaran. Pada bidang ahlinya, Pak Adi adalah penulis buku manajemen pemasaran 1 yang terbit pada tahun 2021. Juga beliau merupakan praktisi pengalaman. Beliau juga menyandang gelar profesional seperti CPHCM, Certificate Professional Human Capital Management, dan CHRMP, Certificate Human Resource Management Professional. Pak Adi Mursalin adalah pengajar yang kredibel, berkompeten, dan dapat memberikan perspektif yang adaptif. Itu saja, sekian dari saya. Lanjut Sofia, apa sih yang sebenarnya kamu harapkan dari mata kuliah manajemen pemasaran ini? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Noviandi Ardila Safitri. Saya adalah mahasiswa yang selalu berusaha belajar dengan sungguh-sungguh dan terus mengembangkan kemampuan diri saya. Bagi saya, setiap mata kuliah memiliki manfaat yang berbeda-beda, termasuk mata kuliah manajemen pemasaran yang awalnya saya anggap hanya mempelajari cara menjual produk saja. Namun setelah mengikuti perkuliahan selama 1 semester ini, saya menyadari bahwa pemasaran jauh lebih luas daripada yang saya kira. Hanya kegiatan jual-menjual saja. Saat pertama kali mengikuti mata kuliah manajemen pemasaran, saya harap saya dapat memahami bagaimana cara sebuah produk dapat dikenali, diminati, dan dibeli oleh konsumen. Saya juga berharap dapat memperoleh ilmu yang nantinya berguna ketika bekerja maupun jika suatu saat ingin membangun usaha sendiri. Kesan pertama saya terhadap Bapak Adi Mursalin adalah beliau merupakan sosok dosen yang tegas, disiplin, dan pada awal perkuliahan saya sempat merasa gugup, namun seiring berjalannya waktu saya melihat bahwa ketegasan tersebut bertujuan agar mahasiswa lebih bertanggung jawab dan serius dalam mengikuti pembelajaran. Cara Bapak menjelaskan materi juga jelas, mudah dipahami, serta sering memberi contoh yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga materi manajemen pemasaran terasa lebih menarik dan mudah dipahami. Hal tersebut membuat saya semakin semangat untuk belajar dan aktif mengikuti setiap perkuliahan dalam pembelajaran manajemen pemasaran ini. Terima kasih. Selanjutnya Tessa, gimana ceritanya? Baik, perkenalkan nama saya Tessa Priscilla. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan
dituliskan pada awal mengikuti mata kuliah manajemen pemasaran. Saya memiliki harapan agar dapat memahami bagaimana cara memasarkan suatu produk dengan baik dan benar. Saya ingin mengetahui strategi yang tepat untuk menarik minat konsumen, membangun kepercayaan pelanggan, serta menciptakan produk yang mampu bersaing di pasar. Selain itu, saya berharap ilmu yang saya pelajari tidak hanya bermanfaat selama perkuliahan, tetapi juga dapat saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika ingin memulai usaha atau mempromosikan produk di media sosial. Saya percaya bahwa dengan mempelajari manajemen pemasaran, saya dapat menjadi pribadi yang lebih kreatif, percaya diri, dan mampu melihat peluang bisnis di masa depan. Kesan pertama yang saya terhadap Bapak Adi Musalim adalah beliau merupakan sosok dosen yang ramah, sopan, dan menyambut mahasiswa dengan baik. Sikap beliau yang bersahabat membuat saya merasa lebih nyaman mengikuti perkuliahan. Seiring berjalannya waktu, saya juga melihat bahwa Pak Adi adalah dosen yang disiplin, sabar, dan mampu menjelaskan materi dengan bahasa yang mudah dipahami. Beliau sering memberikan contoh-contoh nyata sehingga saya dan teman-teman lebih mudah memahami konsep manajemen pemasaran. Kesan tersebut membuat saya semakin bersemangat untuk mengikuti setiap perkuliahan hingga akhir semester. Oke, terima kasih. Melayani proses mudah bikin happy, physical evidence menarik hati pelanggan. Pelanggan datang lagi kali, perilaku konsumen dipelajari. Apa maunya harus dimengerti, kalau ingin usaha berkembang tinggi, harus memahami kebutuhan dan beli dari kebiasaan sampai keputusan semua jadi bahan perhatian kalau kita peka. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang materi yang disukai. Kita masing-masing pasti punya materi yang kita sukai kan? Nah, aku bakalan ngejelasin materi apa yang aku sukai. Aku lebih suka ke materi tentang konsep 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Karena konsep ini memberikan pemahaman yang sederhana tetapi sangat penting dalam dunia pemasaran. Melalui 4P, aku dapat memahami bahwa keberhasilan suatu produk tidak hanya ditentukan oleh kualitasnya, tetapi juga oleh harga yang sesuai, tempat distribusi yang tepat, serta strategi promosi yang menarik. Nah, kalau dari aku gimana tuh? Kalau saya menyukai materi 7P, yaitu pasti itu 7P. 7P itu adalah produk, price, place, promotion, people, process, and physical evidence. Karena konsep ini memberikan pemahaman yang lebih utuh dan aplikatif tentang bagaimana memasarkan produk secara efektif, berbeda dengan 4P yang lebih umum dan cocok untuk produk fisik. 7P lebih relevan untuk industri jasa yang semakin mendominasi perekonomian saat ini, seperti perbankan, pendidikan, kesehatan, hingga pariwisata. Bagus itu.
selama mengikuti mata kuliah manajemen pemasaran adalah STP, Smartation, Targeting, dan Positioning. Saya menyukai materi ini karena menurut saya STP merupakan dasar yang sangat penting dalam menyusun strategi pemasaran. Melalui materi ini, saya belajar bahwa sebelum menawarkan suatu produk, kita harus mengetahui terlebih dahulu siapa calon konsumennya, menentukan target pasar yang tepat, kemudian membangun citra produk agar memiliki keunggulan dibandingkan produk pesaing. Nah, kalau Novia sendiri gimana, Nom? Alasan saya menyukai materi perilaku konsumen adalah saya sangat menyukai materi perilaku konsumen karena mata kuliah ini membuka mata saya tentang betapa kompleksnya manusia dalam mengambil keputusan untuk membeli suatu produk atau jasa. Sebelum mempelajari materi ini, saya seringkali menganggap bahwa keputusan pembelian adalah hal yang sederhana. Namun setelah mendalami perilaku konsumen, saya menyadari bahwa ada banyak faktor psikologis, sosial, budaya, dan pribadi yang mempengaruhi setiap langkah yang diambil oleh konsumen. Mulai dari cara pengenalan, kebutuhan, hingga pasca pembelian. Oke. Aku juga pengen ngeceritain sesuatu nih. Jadi aku pernah ngebantuin usaha kecil punya keluarga aku dengan mempromosikan produk melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Aku juga mengunggah foto produk yang lebih menarik, menambahkan deskripsi yang jelas, serta memberikan informasi mengenai harga dan promosinya. Saya juga membagikan postingan tersebut kepada teman-teman dan beberapa grup di WhatsApp. Hasilnya, produk ini mulai lebih dikenal banyak orang, jumlah pelanggan bertambah, dan penjualan mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya. Dari pengalaman tersebut, aku belajar bahwa promosi melalui media sosial merupakan strategi pemasaran yang lebih efektif, murah, dan mampu membantu perkembangan usaha keluarga maupun bersama. Jadi itu aku pernah alami itu. Dulu aku berpikir pemasaran itu cuma soal jualan dan iklan, ternyata masalah besar. Saat pertama kali belajar pemasaran di kampus, aku mulai sadar bahwa di balik setiap produk yang laris ada pemahaman mendalam tentang manusia. Aku belajar bahwa konsumen bukanlah target tembak, melainkan manusia dengan kebutuhan, perasaan, dan harapan. Dari situlah cara berpikirku mulai berubah. Aku tidak lagi melihat iklan sebagai gangguan tertentu, tapi sebagai pesan. Aku tidak lagi melihat harga sebagai segalanya, tapi nilai. Aku belajar bahwa bisnis yang bertahan lama adalah bisnis yang mampu menciptakan hubungan bukan sekedar transaksi. Perubahan cara pandang ini ternyata berdampak besar pada masa depanku. Aku jadi lebih percaya diri untuk berbicara, menganalisis data, dan menyusun strategi. Aku juga mulai tertarik untuk berwirausaha karena aku merasa punya bekal untuk memahami pasar. Sekarang aku tidak hanya melihat pemasaran sebagai mata kuliah, aku melihatnya sebagai keterampilan di dalam kehidupan, dan aku yakin siapapun yang menguasai ilmu pemasaran akan punya jalan karir yang terbuka lebar, karena pada akhirnya semua orang butuh dijangkau, dipahami, dan juga dinilai. Begitu. Saya bilang aja. Kasih Allah
Bagaimana menangkan hatinya orang banyak dari gadget sampai tampilan semua. Kita bakalan masuk ke materi yang kelima. Nah, kali ini kita bakalan membahas tentang kesan kita terhadap pembelajaran ini. Kalau menurut saya sendiri, pembelajaran selama perkuliahan ini sangat bermanfaat karena materi yang disampaikan mudah dipahami dan banyak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Hal yang paling saya sukai adalah pembahasan tentang strategi pemasaran, terutama konsep 4P. Karena saya jadi memahami bagaimana cara memasarkan produk dengan baik. Saya berharap pada perkuliahan berikutnya akan lebih banyak studi kasus dan praktik agar kami dapat menerapkan teori secara langsung. Nah, kalau Jonathan gimana, Bro? Saya juga memiliki kesan yang positif. Cara penyampaian materi membuat saya lebih tertarik mengikuti perkuliahan. Bagian yang paling saya sukai adalah ketika ada diskusi kelompok, karena kami bisa saling bertukar pendapat dan belajar dari pengalaman teman-teman. Saran saya semoga ke depannya lebih banyak diberikan contoh dari dunia bisnis yang sedang berkembang saat ini. Bisa gimana, Bisa? Bagi saya, pembelajaran ini menambah wawasan mengenai dunia pemasaran dan tentunya memahami kebutuhan konsumen. Hal yang paling saya sukai adalah ketika membahas contoh-contoh nyata, sehingga materi menjadi lebih mudah dipahami. Harapan saya, perkuliahan berikutnya dapat lebih interaktif dengan adanya kuis atau simulasi pemasaran, agar suasana belajar semakin menarik. Oke, Nok, gimana, Nok? Kalau menurut saya merasa pembelajaran ini memberikan banyak ilmu yang berguna terutama untuk menghadapi dunia kerja maupun jika ingin membuka usaha sendiri. Yang paling saya sukai adalah suasana kelas yang begitu nyaman sehingga kami tidak ragu untuk bertanya atau menyampaikan pendapat kami sendiri. Saran saya, semoga pada perkuliahan selanjutnya kami dapat lebih banyak kegiatan presentasi dan praktek sehingga kemampuan komunikasi kami serta kerjasama mahasiswa dapat semakin lebih berkembang untuk diri kami masing-masing. Oke, nah kawan-kawan, jadi kesimpulan kami bersama yaitu secara keseluruhan kami merasa pembelajaran pada mata kuliah ini sangat bermanfaat karena tidak hanya memberikan pemahaman teori, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami berharap perkuliahan berikutnya semakin interaktif, lebih banyak praktik, studi kasus, dan diskusi sehingga proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan mudah dipahami. Lalu terakhir. Terima kasih Pak Adi, kami ucapkan atas ilmu yang penuh diberikan. Semoga selalu sehat dan sukses. Mendidik kami dengan ikhlas, manajemen pemasaran berkesan menjadi bekal untuk masa depan kami. Akan terus berjuang menggapai cita penuh. Harapan semua materi dan pengalaman yang akan kami simpan dalam ingatan dari awal sampai akhir perkuliahan. Banyak pelajaran yang sangat kami pulang membawa semangat terus belajar dan tetap kuat. Ilmu yang dapatkan
Kalau kalian tuh berharap dapat nilai apa? A sih, A plus. Ngapa tuh? Karena kan rajin masuk, akhirnya juga full kan. Sama rajin juga ngerjakan tugas, disiplin. Kalau dia dapat nilai apa? Kalau saya mau mendapatkan nilai A karena saya pikir sama pembelajaran Pak Adi ini absen saya selalu Full gitu ya? full. Terus saya juga mengikuti setiap mata kuliah Pak Adi dan saya juga berpikir saya juga tidak pernah aneh-aneh dalam mengikuti pembelajaran ini. Kalau Jonathan sendiri gimana tuh? Walaupun saya berharap untuk mendapatkan nilai A, terus karena nilai dari segi absensi saya hadir terus saya menjadi dosen yang baik, terus menjawab pertanyaan dari dosen. Tentunya kita semua bakalan ngarepin nilai A kan. Saya juga berharap nilai A karena absensi kami itu selalu penuh, tidak pernah alfa, selalu mengerjakan tugas kelompok dengan baik, selalu mengerjakan tugas individu, dan tidak pernah tidak mengerjakan tugas. Jadi kami semua berharap nilai kami dapat A. Nah teman-teman, mungkin cuma sekian bincang-bincang santai mengenai perjalanan saya dan teman-teman saya dalam mempelajari manajemen pemasaran ini. Saya menyadari bahwa pemasaran bukan sekedar menjual produk, tetapi memahami kebutuhan pelanggan, membangun hubungan, dan menciptakan nilai. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Adi Mursalin atas bimbingan selama perkuliahan, serta kepada teman-teman yang telah menjadi bagian dari proses belajar ini. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat untuk masa depan kita. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih, Pak. Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk menjalani setiap aktivitas ini. Makasih, Semoga Pak. tetap sehat Pak Adi. Nilai apa? Semangat. Nilai apa?